Shalom, selamat malam semuanya. Puji Tuhan, malam ini kita bisa bertemu kembali secara online untuk mengikuti kebaktian doa. Tidak terasa ini adalah minggu pertama di bulan Desember, di mana bulan ini kita mengingat kembali akan kasih Tuhan yang boleh lahir untuk kita semuanya. Saya akan mengajak kita untuk mengambil saat teduh. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Panggilan beribadah kita pada malam ini diambil dari Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikian firman Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk menyembah, untuk memuji Dia, karena Tuhan telah lahir bagi kita. Mari kita menyanyikan pujian, Dia lahir untuk kami. Mari dengan penuh sukacita kita memuji Dia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita bersyukur Dia lahir untuk kita semua, Dia mati untuk kita semua, Dia bangkit untuk kita semua, sehingga kita mempunyai harapan, pengharapan di dalam Dia. Mari kita meninggikan Dia, memuji Dia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu
firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Penebus juru selamat dunia. Mari saya akan mengajak kita semua untuk bersahati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih setiamu. Terima kasih Engkau telah lahir untuk kami. Engkau telah mati untuk kami. Dan Engkau telah bangkit untuk kami semua. Sehingga kami boleh memiliki pengharapan baru di dalam Engkau ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan agar kami boleh senantiasa bersyukur untuk segala kasih setiamu. Kami juga boleh taat kepada Engkau ya Tuhan. Mohon kekuatan dan pertolonganmu. Kami saat ini menyerahkan ibadah kami pada malam ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami Tuhan. Kami boleh mendengarkan dengan baik setiap firman-Mu. Boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada saat ini kita bersama-sama akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini bertemakan semua orang berdosa. Kita ambil dari nats dari surat Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai ke-20. Surat Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai ke-20. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sebentar akan merenungkannya. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti sungguh akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan,
tidak terkecuali hamba-Mu yang dengan segala kelemahan menjelaskan dan mengupas isi firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong dia dan menopang dia. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingin memulai pembahasan kita malam hari ini dengan sebuah pertanyaan. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara kita misalnya pergi ya eh, bertamasya, kita misalnya pergi berwisata ya. Lalu katakanlah waktu kita pergi berwisata, biasanya mungkin sebagian dari kita ada yang mungkin tinggal di hotel gitu ya. Hotel itu kan macam-macam ya. Ada hotel yang sederhana, ada hotel yang mewah, ada hotel yang menengah, ada hotel yang budget dan lain sebagainya ya. Nah, ketika kita mungkin tinggal di hotel ya, mau hotel mewah, mau hotel budget, ada satu benda saya rasa yang kita semua mungkin sadar atau tidak sadar itu pasti kita akan cari ya. Eh, Walaupun ya benda ini sepertinya eh, kita seringkali tidak menyadarinya ya. Benda apakah itu ya? Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang menebak menebak-nebak apa ya kira-kira benda ini. Mungkin ada yang berpikir, wah ini sudah pasti kalau di hotel pasti ada tempat tidur. Semua hotel ada tempat tidur. Ada yang juga bilang, wah semua hotel ada kamar mandi dan ada handuk. Betul. Tapi ada satu benda yang seringkali pasti kita akan cari kalau kita pergi eh, bermalam di sebuah tempat. Yaitu apa? Yaitu kaca cermin. Ya, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kita perlu, kita bergantung pada kaca cermin. Sadar atau tidak sadar, kita salah satu yang kita cari itu pasti kaca cermin. Ya. Sebuah hotel mungkin dia bisa menjadi hotel yang sempit atau hotel yang lega kamarnya, tetapi kalau tidak ada kaca cermin, mungkin kita akan berandai-andai, ya, hotel apakah ini? Ya, semua hotel pasti ada kaca atau cermin. Nah, kenapa kita mencari kaca atau cermin? Karena kita sangat memerlukan, ya, khususnya ibu-ibu yang harus mengenakan kosmetik atau berdandan, ya, pasti bergantung kepada kaca atau cermin. Ataupun mungkin juga ada bapak-bapak yang memerlukan kaca atau cermin, kita nggak tahu ya. Tapi semua orang rasanya bergantung kepada kaca atau cermin ini. Nah, apa yang kita perlukan, apa yang kita lihat dari kaca atau cermin? Wah, macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa hal yang biasanya kita lihat. Ada beberapa hal yang biasanya orang eh, ingin lihat. Beberapa alasan kenapa orang memerlukan kaca atau cermin. Yang pertama, mereka ingin melihat tentunya wajah mereka, ya. Yang pertama dilihat di kaca atau cermin bukan tembok, bukan pintu, bukan lampu, tapi wajah mereka sendiri. Wah, wajahku kusut atau wajahku masih belum bersih, aku harus cuci muka dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita memerlukan kaca atau cermin kalau misalnya ternyata, oh, baju kita ada noda, ya. Kita memerlukan kaca atau cermin untuk melihat, oh, misalnya kalau seandainya baju kita ada noda dan harus dibersihkan, maka kita perlu kaca atau cermin itu, ya. Tapi bukan hanya itu saja, Bapak Ibu. Yang terakhir, misalnya apa yang kita biasanya lihat dari kaca cermin. Kita melihat di kaca atau cermin itu bukan hanya wajah kita, tapi apa? Tapi badan kita. Wah, badan saya naik 1 ons dari minggu lalu misalnya ya. Wah, terasa lebih berat sekali. Waduh,
Kenapa? Karena terlihat di kaca atau cermin, something is different. Sesuatu yang berbeda dengan penampilan kita. Itu sebabnya kita biasanya selalu cari kaca atau cermin. Ya, Bapak Ibu Saudara, bagian ini ketika Rasul Paulus menuliskan surat pasal yang ketiga dalam surat Roma, bagian yang tadi kita baca boleh dikata juga merupakan satu cermin. Cermin untuk melihat keberadaan kita sebagai manusia di hadapan Allah. Itulah bagian yang barusan kita baca, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah tidak ubahnya seperti sebuah cermin. Di dalam bagian ini, Paulus menegaskan beberapa hal. Ketika kalau kita mengibaratkan ya petikan firman Tuhan ini sebagai sebuah cermin. Yang pertama adalah bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa seluruh keberadaan kita itu sebetulnya sudah dinodai oleh dosa. Bagaimana kita tahu caranya? Bagaimana kita tahu bahwa keberadaan kita itu sudah dinodai oleh dosa? Pak Rasul Paulus tadi mengatakan tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Di ayat yang ke-10, Roma pasal yang ketiga. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian selanjutnya di ayat yang ke-11b, Rasul Paulus mengatakan bukan hanya tidak ada yang benar, tetapi tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ketika kita dilahirkan ke dalam dunia ini, salah satu caranya kita tahu bagaimana kita itu ada di dalam satu natur dosa adalah kita tidak memiliki satu keinginan instan untuk mencari Allah. Ya, kita perlu belajar tentang Tuhan. Kita perlu diajar tentang Tuhan. Kita tidak memiliki kerinduan atau keinginan yang instan untuk kita mencari Allah. Jadi, itu salah satu untuk melihat seluruh keberadaan kita sebetulnya sudah dinodai oleh dosa. Itu sebabnya pemazmur di dalam Mazmur 51 ayat 7, Raja Daud mengatakan, sesungguhnya di dalam kesalahan aku diperanakan, di dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, sama halnya seperti Daud, Paulus pun menyadari akan hal ini. Paulus menyadari hal ini. Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang yang benar. Semua orang telah menyeleweng dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah, ketika kita tadi dikatakan keberadaan kita dinodai dosa, itu maksudnya apa? Apa itu dosa, Bapak Ibu Saudara? Banyak orang berpikir bahwa dosa itu berbicara mengenai sesuatu yang kita lakukan atau sesuatu yang mungkin kita katakan atau kita pikirkan. Jadi lebih kepada action. Itulah dosa. Tetapi sebetulnya kalau kita berpikir, khususnya apa yang tadi dituliskan oleh Rasul Paulus, dan kita kembali kepada Mazmur yang dikatakan oleh Raja Daud, kita menyadari bahwa sebetulnya dosa itu lebih daripada sekedar perbuatan, tindakan, atau bahkan pilihan. Dosa itu lebih daripada sekedar perbuatan atau tindakan, tetapi dia adalah sesuatu kondisi, ya, sesuatu kondisi di mana kita berada di sana. Sin is more than just bad deeds and bad choices. It's something that we are in. Dosa lebih dari sekedar perbuatan atau pilihan yang salah, tetapi satu kondisi. Itu sebabnya Raja Daud tadi mengatakan, di dalam dosa aku dikandung. Jadi dosa itu adalah satu kondisi. Kita berada di dalam dosa. Jadi bukan sekedar perbuatannya, tetapi kondisinya. Kondisi keperdosaan manusia. Itulah yang disorot oleh Paulus di dalam bagian ini. Paulus memberikan satu cermin untuk orang percaya boleh melihat cermin itu dan berkaca.
Nah, bagaimana diagnosa keperdosaan manusia di dalam Roma pasal 3 ayat 9 sampai 20 tadi? Apa yang menjadi diagnosa? Ibaratnya kalau kita pergi ke dokter, apakah kita kalau pergi ke dokter, misalnya kita merasakan something is wrong dengan tubuh kita, lalu kita pergi ke dokter, lalu dokter mengatakan, oh kamu sehat-sehat aja, kamu baik-baik aja kok, kamu sehat-sehat aja, kamu gak usah khawatir. Begitu. Apakah kita happy, Bapak Ibu Saudara? Tentu kita penasaran ya, kenapa ya saya merasa gini, kok badannya gak enak, tapi kok saya dibilang sehat? Nah, kalau kita ketemu yang dokter yang seperti itu, tentunya kita mungkin akan berpikir, ini dokter benar apa enggak, begitu kan? Tetapi ketika kita merasakan ada something wrong dengan tubuh kita, dengan badan kita, lalu kita pergi ke dokter, tentunya dokter yang kita inginkan adalah dokter yang bisa menganalisa, bisa mendiagnosa kita. Betul ya, Bapak Ibu ya? Jadi, justru kalau dokternya bilang, oh kamu baik-baik aja, kamu sehat, kamu kuat, kamu oke, mungkin kita berpikir begitu kan. Tetapi justru dokter yang kita percaya adalah dokter yang bisa mendiagnosa dengan teliti. Dokter yang bisa memberikan satu diagnosa, satu observasi dengan seteliti mungkin untuk bisa melihat keseluruhan keadaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ibaratkan bagi firman Tuhan ini seperti satu diagnosa. Dan kalau begitu, diagnosa seperti apa yang Rasul Paulus di sini berikan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari bahwa kita itu sebetulnya jauh lebih berdosa daripada yang kita bayangkan. Sebagai orang Kristen, kita sering kali berpikir, wah, saya tidak pernah berjudi, saya tidak pernah melakukan hal yang tidak-tidak. Saya rasanya baik, gitu. Ya, saya bukan orang perampok, saya bukan pencuri, saya bukan orang yang melakukan tindakan kriminal. Saya baik-baik saja. Seringkali cara kita melihat ke dalam diri kita itu berdasarkan perbuatan. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat, kita itu berada di dalam satu kondisi dosa itu tadi. Ya, sesuatu yang jauh lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Karena dosa itu berada di dalam lubuk hati kita. Ketika kita melihat orang lain memiliki atau mengalami sesuatu yang kita tidak alami atau tidak miliki, lalu kita menjadi ngedumel, begitu kan? Nah, itu iri dan dengki itu sudah menjadi salah satu indikasi. Padahal kita belum melakukan sesuatu apapun. Terus salah satu contoh saja Bapak Ibu Saudara. Ini adalah salah satu gambaran untuk melihat bagaimana kita sebetulnya jauh lebih berdosa dari apa? Dari apa yang kita bayangkan. Inilah realita yang Paulus ingin kita sadari Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita ada di dalam satu kondisi ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara tidak berhenti di situ. Kalau kita nanti akan lanjutkan, nanti minggu depan akan lebih lanjut dibahas di dalam bagian perikop yang selanjutnya. Kita melihat bahwa sebetulnya di dalam surat Roma kita juga tahu bahwa Paulus itu mewartakan tentang kasih Allah yang jauh lebih besar daripada apa yang kita harapkan. Sekali lagi, bukan hanya kita jauh lebih berdosa daripada yang kita bayangkan, tetapi kasih Allah sesungguhnya jauh lebih besar dari yang dapat kita harapkan. Itulah keindahan daripada Injil yang ada di dalam surat Roma ini yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Walaupun kita ada di dalam satu kondisi dosa yang sedemikian hebat, Allah tidak meninggalkan kita di sana. Allah mengangkat kita, Allah menolong kita, Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita, belas kasihannya. Sehingga kasih setia Allah itu jauh lebih besar daripada apa yang kita
dapat harapkan. Nanti kita akan melihat selanjutnya, kita tahu di dalam Roma pasal yang 5 ayat yang ke-8, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, bahwa ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, inilah kaca yang sebetulnya kaca yang begitu eh, teliti, begitu jeli untuk melihat keadaan kita. Tetapi pada saat yang sama, kita juga bisa diteguhkan, Bapak Ibu Saudara, karena Allah tetap mengasihi kita, bahkan kasih Allah jauh lebih besar dari apa yang dapat kita bayangkan atau kita harapkan. Kalau begitu, apa yang menjadi kesimpulan malam hari ini? Ada beberapa hal yang kita bisa tangkap dari perenungan kita di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 9-20 ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan, mari kita bersama-sama kita memiliki dan kita menghidupi suatu kerendahan hati. Menyadari bahwa kita sama-sama orang berdosa. Di hadapan Tuhan, kita sama. Oleh sebab itu, kita tidak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Di hadapan Tuhan, kita sama-sama berdiri di dalam satu keadaan yang sama, yaitu di dalam keberdosaan kita. Dan kita juga pada saat yang sama, kita menerima akan kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, kita perlu mensyukurinya. Kita mensyukuri akan kasih karunia Tuhan yang telah kita terima. Mari kita hidup di dalam kerendahan hati, dan mari kita syukuri akan anugerah Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, mari kita meresponinya dengan kita hidup dengan berjiwa besar. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya kita mengextend kasih karunia itu kepada orang lain. Kita tidak perlu menyimpan dendam. Kita tidak perlu menyimpan kekesalan. Kita tidak perlu menyimpan amarah. Kita tidak perlu menyimpan kesalahan orang lain. Kita belajar untuk melepaskan. Kita belajar untuk memiliki hati, memiliki jiwa yang besar. Karena apa? Karena memang pada dasarnya kita sama-sama berdosa, kita sama-sama memiliki kelemahan, dan kita sama-sama menerima kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan telah mengampuni, menerima kita, maka kita juga perlu melakukan hal yang sama kepada orang lain, kepada sesama kita. Bagian firman Tuhan ini mengajak kita untuk kita memiliki kerendahan hati, untuk kita mensyukuri akan anugerah Tuhan, dan kita hidup berjiwa besar, Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan menolong kita, memberikan kekuatan, Roh Kudus menuntun kita agar kita boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan boleh merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang menolong kami ya Tuhan, di dalam segala kelemahan kami, biarlah kami boleh menyadari ya Tuhan, akan siapa diri kami di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau juga menolong kami untuk kami memiliki kesadaran ya Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang sesungguhnya orang-orang berdosa, yang telah Tuhan angkat, telah Tuhan ampuni. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya kami boleh hidup di dalam kerendahan hati. Dan pada saat yang sama kami juga boleh mensyukuri akan kasih karunia Tuhan, dan boleh membagikan kasih karunia Tuhan itu kepada orang lain. Beri kepada kami kekuatan, beri kepada kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk boleh memampukan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan berdoa bersama, saya akan kembali mengajak kita untuk mengangkat satu pujian Natal di hatiku.
lahir di hatiku hanya bersamamu. Yesus, ku rasakan selalu indah kenangan di hatiku. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas ku menyandangmu. Biar hidupku berkenan padamu, sebab natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu. Yesus, ku rasakan selalu indahnya natal di hatiku. Sebab natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu. Yesus, ku rasakan selalu indahnya natal di hatiku. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ini kita akan mau berdoa syafaat bersama dan kita mau berdoa syukur Saudara. Terutama Saudara kita mau bersyukur atas Thanksgiving yang baru saja kita rayakan pada minggu lalu. Dan juga kita mau bersyukur Saudara juga atas acara Thanksgiving pada hari Sabtu di Marina Park yang boleh berjalan dengan baik. Kita mau bersyukur kepada Tuhan akan hal tersebut. Dan juga kita mau bersyukur Saudara atas pemeliharaan Tuhan sepanjang di tahun ini, 11 bulan Saudara. Tuhan telah menyertai, menuntun setiap langkah kita, dan kita telah memasuki pada bulan Desember di akhir bulan di tahun 2024 ini. Oleh karena itu, saudara, kita mau hitung berkat Tuhan dan kita mau bersyukur kepadanya. Mari kita mau berdoa syukur. Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa untuk setiap diri kita secara pribadi. Mari kita mau berdoa saudara, kita dapat terus boleh bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih di dalam Kristus Yesus. Dan saudara, pada saat ini kita juga mau berdoa agar diri kita sendiri memiliki satu relasi yang baik dengan Tuhan, dan juga dengan memiliki relasi yang baik dengan sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Mari kita mau berdoa akan dua pribadi kita.
Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin pada saat ini sedang mengalami kesepian. Kita mau berdoa, Tuhan Saudara boleh memberikan sukacita dan penyertaan-Nya. Dan yang kedua, Saudara, kita mau berdoa bagi jemaat yang sudah usia indah, agar Tuhan terus boleh memelihara, mungkin dalam kesehatan mereka, Tuhan terus boleh memberikan kesehatan yang baik, dimanapun mereka berada, mungkin di rumah, dimanapun mereka berada, Tuhan terus sendiri yang boleh melindungi dan menyertai. Kita mau berdoa, Saudara. Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk jemaat yang menderita sakit penyakit, yang mengalami kelemahan tubuh pada saat ini, dan juga yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan dan keluarga. Kita mau ingat nama mereka, dan kita mau sebut nama mereka, saudara. Mungkin saudara-saudara kita di gereja, ataupun mungkin teman saudara yang saudara tahu. Kita mau berdoa, kiranya Tuhan boleh sendiri yang menolong. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa bagi generasi muda, khususnya di gereja kita dapat terus boleh bertumbuh di dalam iman dan terhindar dari pengaruh negatif. Doakan juga mungkin keluarga kita, anak-anak dan juga cucu, Tuhan terus boleh memelihara dan melindungi. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, pada hari Minggu ini kita akan ada kebaktian gabungan Praise and Worship, Saudara. Kita doakan agar sungguh Tuhan boleh memberkati dalam ibadah dan segala persiapan yang diadakan pada minggu ini. Doakan juga untuk penginjil simultane, doakan untuk seluruh jemaat yang melayani, doakan saudara untuk juga untuk pengurus, hamba Tuhan, dan setiap semua yang melayani, agar terus Tuhan boleh memberikan hikmat bijaksana, kekuatan, dan kesetiaan di dalam melayani. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita mau mendukung berdoa bagi negara Amerika. Kita dukung secara untuk perekonomian di Amerika ini yang mungkin mengalami banyak sekali tantangan, mungkin banyak perusahaan yang tutup, ada banyak hal yang mengalami inflasi dan banyak sekali kesulitan, perusahaan struggle. Kita doakan Tuhan sering boleh menolong dan segala persiapan pemerintahan di periode yang baru, Tuhan sering boleh menolong dan memberkati. Terus doakan saudara untuk keamanan, kedamaian dan bagi bangsa ini, dan juga berdoa bagi orang-orang Kristen, gereja-gereja yang ada, sehingga terus boleh bertumbuh di Amerika ini. Kita dukung berdoa bagi negara Amerika.
Bapak Ibu, kita mau berdoa bagi South Korea, saudara. Kalau saudara mendengar berita, saudara ada situasi politik yang mungkin kurang baik pada saat ini bagi rakyat di South Korea dan juga rakyat dan juga pemerintahan pada saat ini yang mungkin agak kurang stabil. Kita mau berdoa, saudara, agar Tuhan sendiri boleh menolong, campur tangan di dalam masa yang tidak mudah ini, sehingga mereka boleh berlangsung damai dan menemukan jalan keluar. Khususnya mungkin ada konflik yang terjadi juga dengan Korea Utara. Kita juga mau berdoa, saudara, bagi kekristenan yang ada di Korea Selatan agar terus mereka boleh bertumbuh. Banyak orang-orang saudara Kristen yang bertumbuh di sana, banyak misionaris yang Tuhan utus ke berbagai macam negara. Kita doakan kekristenan di South Korea ini boleh terus bertumbuh dan boleh menjadi berkat. Kita mau berdoa, saudara. Mari saudara, kita mau bersama berdoa, membawa segala pergumulan pribadi kita membawanya kepada Tuhan dan kita mau berdoa. Puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kami dapat berdoa syafaat dan kami membawa segala pergumulan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan adalah kekuatan kami dan Engkau selalu menyertai kami setiap langkah kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sampai pada akhir tahun ini. Kami melihat bagaimana kuasa Tuhan begitu nyata. Kami sungguh bersyukur kepadamu dan kami sungguh bersyukur atas saudara-saudara seiman kami yang bersama-sama berdoa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas malam hari ini. Terpuji nama Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan mengajak kita semua untuk menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menutup ibadah kita pada malam ini, saya akan mengajak kita mengangkat satu pujian 1000 lilin.
Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Kehangatanmu kirimkan di hati yang beku. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Mari kita menerima berkat, saudara. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Baik, saudara, pada hari Minggu ini, saudara, kita akan bersama-sama akan ada present worship pada hari Minggu jam 10 pagi. Saudara bisa ajak teman dan keluarga untuk mengikuti ibadah ini yang akan diadakan pada minggu ini secara combined service. Sampai ketemu pada hari Minggu, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.